demokrasi dengan rule of law. Nah, demokrasi di Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Motovlog di sini. Kembali lagi di Education Vlog kita. Hari ini kita akan kembali belajar PPKN sambil Sunmori, Sunday Morning Ride. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan pagi sambil lihat ini ibu-ibu ada yang mau senam, ada yang juga jalan-jalan pagi, ada yang jualan. Kita melihat aktivitas pagi lah sambil kita belajar. Oke, kita masuk hari ini akan belajar bareng tentang demokrasi. Oke, lebih tepatnya kita akan belajar tentang klasifikasi demokrasi, lalu ciri-ciri demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang klasifikasi demokrasi. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu ya, arti klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi, klasifikasi demokrasi adalah pengelompokan demokrasi. Nah, pengelompokan demokrasi ini sebenarnya banyak banget, teman-teman. Saya hanya belajar 2 aja. Oke. Yang pertama tentang klasifikasi demokrasi dari cara menyampaikan pendapatnya. Dari cara menyampaikan pendapatnya, demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, teman-teman. Ada klasifikasi langsung, klasifikasi tidak langsung, dan klasifikasi perwakilan dengan pengawasan langsung dari rakyat. Jadi ada 3. Yang pertama, kita masuk demokrasi langsung. Itu apa? Demokrasi langsung berarti masyarakatnya atau rakyatnya bisa menyampaikan langsung aspirasinya ke pemerintah gitu. Jadi kalau ada mau keputusan apa, masyarakatnya bisa ikut serta langsung. Nah, itu mungkin kalau cara seperti itu agak sulit ya diterapkan di negara demokrasi yang sebesar Indonesia. Nggak mungkin kan, misalkan lagi mau bikin undang-undang tentang pelanggaran kasus HAM. Nah, nggak mungkin kan kita ikut serta gitu, pasti lewat perwakilan kita. Nah, demokrasi langsung seperti ini biasanya bisa diterapkan di ruang lingkup yang kecil, misalkan RT gitu, itu bisa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Nah, ini yang dipakai oleh Indonesia, yaitu lewat perwakilan. Maka itu ada DPR, MPR, DPD, DPRD. Itu fungsinya buat apa? Untuk perwakilan kita, agar kita, aspirasi kita bisa tersalurkan ke pemerintah lewat mereka-mereka perwakilan kita. Itu dia demokrasi tidak langsung. Dan satu lagi, demokrasi perwakilan melalui pengawasan langsung dari rakyat. Jadi ini sebenarnya sama seperti poin 2, sama-sama perwakilan. Cuma demokrasi yang satu ini itu dia ada pengawasan langsung dari rakyat. Misalkan perwakilannya atau DPR mau bikin keputusan tentang undang-undang pelanggaran kasus narkoba, misalkan bandar narkoba. Nah, ketika undang-undang itu atau peraturan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, itu bisa direferendum, teman-teman, gitu, dan bisa melakukan voting gitu. Masyarakatnya bisa langsung melakukan voting. Nah, ini juga agak sulit kalau diterapkan di negara sebesar Indonesia gitu. Setahu saya kalau tidak salah negara yang pakai ini Swiss kalau tidak salah. Mohon nanti dikoreksi oleh teman-teman ya. Oke, selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu dari klasifikasi titik berat perhatiannya. Oke, dari titik berat perhatiannya itu dibedakan menjadi 3 juga, teman-teman. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Kalau demokrasi formal apa, teman-teman? Yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada kebebasan hak-hak politik masyarakatnya gitu. Jadi demokrasi formal ini masyarakatnya diberikan kebebasan berpolitik yang cukup luas gitu. Ini salah satunya misalkan contohnya dipakai di negara Amerika. Nah, yang kedua demokrasi material itu demokrasi yang menitik beratkan pada
persamaan ekonomi teman-teman, gitu ya. Dan yang terakhir ada demokrasi campuran. Nah ini yang Indonesia pakai. Oke, jadi demokrasi campuran ini memperhatikan kebebasan berpolitik warga negaranya dan juga dalam waktu yang sama memperhatikan persamaan atau ketidaksenjangan ekonomi masyarakatnya. Oke, itu dia klasifikasi demokrasi. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo, ya ada 6 ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Jadi di negara demokrasi setiap ada permasalahan itu harus diselesaikan secara melembaga ya teman-teman. Tidak boleh diselesaikannya melalui hakim sendiri. Oke. Nah, yang kedua yaitu menjamin perubahan secara damai. Jadi di negara demokrasi setiap adanya perubahan, apapun perubahan itu harus berjalan secara damai, tidak boleh pakai anarkisme atau kekerasan. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemerintah secara teratur. Ya, di negara demokrasi pergantian pemimpin atau kekuasaan itu harus secara teratur. Kalau di Indonesia yaitu 5 tahun sekali dan maksimal dipilih selama 2 tahun. Itu merupakan cara agar pergantian pemimpinnya bisa teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Jadi di negara demokrasi tidak boleh kekerasan diutamakan, harus diminimalisir teman-teman, apapun itu. Makanya di negara demokrasi jarang menyatakan perang gitu, karena cara kekerasan itu harus diminimalisir. Yang kelima yaitu mengakui keanekaragaman. Ingat, kita negara yang heterogen, kita harus mengakui keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Oke, jadi itu dia ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo. Oke, kita masuk ke bagaimana prinsip-prinsip berjalannya demokrasi di Indonesia. Ada beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan di Indonesia, ada 10. Sebenarnya mirip prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, cuma dimodifikasi oleh Indonesia disesuaikan dengan kultur kita. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi di Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap tindakan, perilaku, sikap, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh bertentangan dengan agama. Itu misalkan di agama tidak boleh mencuri, ya di negara kita ya tidak boleh ada peraturan yang memperbolehkan mencuri. Simpelnya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, prinsip yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan teman-teman. Jadi demokrasi dengan kecerdasan itu mengutamakan kecerdasan berbagai cara dan meminimalisir kekerasan gitu. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Nah, demokrasi di Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita. Walaupun kita demokrasi punya kebebasan dalam suatu hal, tapi harus tetap berdasarkan hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maka dari itu di Indonesia ada pemisahan ya, atau pembagian, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yaitu kenapa harus seperti, yaitu salah satu upaya untuk mengadakan pemisahan kekuasaan negara biar tidak ada kekuasaan tunggal teman-teman gitu. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, negara kita tetap harus memperhatikan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan atau peradilan yang merdeka. Jadi di negara kita peradilan kita harus independen, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang otonomi daerah. Jadi setiap daerah mempunyai kekuasaan daerah masing-masing untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran teman-teman.
itu demokrasi kita tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Yang ke-10, demokrasi dengan keadilan sosial. Jadi demokrasi di negara kita tujuannya juga salah satunya yaitu untuk keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi klasifikasi demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi di negara kita. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila kalian belajar pengetahuan baru hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, ketika kita berkendara sepeda motor, mari kita perhatikan keselamatan diri kita maupun orang lain. Oke, tetap perhatikan peraturan lalu lintas, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas, pakai helm, membawa surat izin mengemudi, dan perhatikan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Keep safety and enjoy. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.